Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azumai, channel yang menghadirkan kisah penuh hikmah dari sejarah Islam, para sahabat, dan tokoh-tokoh agung yang jejaknya abadi. Hari ini, kita akan menyelami kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mereka bukan Nabi, bukan malaikat, tapi manusia biasa yang mengabdikan seluruh hidupnya demi Allah. Bayangkan, bagaimana perasaan Anda jika Rasulullah sendiri berkata, "Engkau dijamin surga." Apakah hati ini tenang atau justru bergetar? Takut tidak mampu menjaga amanah besar itu. Mari kita ikuti satu persatu kisah para sahabat mulia, yang bukan hanya berjuang di masa lalu, tapi meninggalkan jejak cahaya untuk kita semua. Sosok pertama, Abu Bakar. Ia bukan hanya sahabat, tapi penopang utama dakwah. Dialah yang pertama kali membenarkan kerasulan Muhammad tanpa ragu. Bahkan ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang sulit dipercaya, Abu Bakar berkata, "Jika Muhammad yang berkata, maka aku membenarkannya." Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya raya. Namun, harta itu ia habiskan demi Islam, membebaskan budak, mendukung perang, menopang umat. Bayangkan, seorang miliarder hari ini yang rela jatuh miskin hanya agar agama Allah tegak. Maka Rasulullah bersabda, "Jika aku boleh mengambil seorang khalil selain Allah, pasti aku ambil Abu Bakar." Abu Bakarlah yang menemani Nabi di Gua Sur saat hijrah. Tak heran, ia menjadi orang pertama dalam daftar surga. Nama kedua, Umar bin Khattab. Sebelum Islam ia dikenal garang, bahkan pernah berniat membunuh Nabi namun takdir berbalik. Justru Umar kemudian menjadi benteng Islam. Ada sebuah doa Nabi, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar." Dan ternyata Umar bin Khattab yang dipilih Allah. Setelah masuk Islam, Madinah bergemuruh. Rasulullah berkata, "Setan lari ketakutan jika bertemu Umar." Dialah sang pemimpin adil, yang pada masa kekhalifahannya, bentangan Islam mencapai Persia dan Romawi. Umar yang tegas ternyata juga sosok yang sangat lembut dan takut kepada Allah. Sering menangis ketika membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, Utsman bin Affan, lelaki pemalu yang malaikat pun malu kepadanya. Hartanya ia dermakan, membiayai pasukan, membeli sumur untuk umat, dan menggandakan mushaf Al-Quran agar tersebar luas. Meski dikenal kaya raya, Utsman wafat dalam kondisi dikepung dan terzalimi. Ia syahid dalam keadaan membaca mushaf. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi. Pemuda pemberani yang menggantikan posisi Nabi di ranjang saat hijrah, siap mati demi Rasulullah. Dialah panglima muda di medan perang, pemilik pedang legendaris Zulfikar. Meski perkasa di medan perang, Ali dikenal sangat sederhana dan zuhud. Khalifah, tapi hidupnya tak lebih mewah dari rakyat biasa. Kemudian yang kelima, Talhah, dikenal sebagai perisai hidup Nabi. Di perang Uhud, tubuhnya penuh luka, lebih dari 70 goresan pedang dan tombak, karena melindungi Rasulullah. Tangan Talhah bahkan lumpuh karena menahan serangan panah. Namun setelah perang, ia tidak pernah membanggakan dirinya. Ia justru berkata, "Hari itu aku hanya berusaha menjaga Rasulullah, dan itu masih belum cukup." Kesetiaan dan pengorbanannya menjadikannya salah satu yang dijamin surga. Yang keenam, Zubair bin Awam, adalah sepupu Nabi juga keponakan Khadijah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam. Sejak remaja, ia sudah berani melawan Quraisy demi Nabi. Di medan perang, ia ibarat singa. Rasulullah bersabda, "Setiap Nabi punya penolong, dan penolongku adalah Zubair." Namun di balik keberanian itu, Zubair sangat lembut kepada keluarga. Ia menangis dalam doa malamnya, memohon agar Allah menjaga keturunannya dalam iman. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf adalah saudagar sukses. Saat hijrah ke Madinah, ia meninggalkan semua hartanya di Mekah. Sesampainya di Madinah, ia berkata kepada kaum Ansyar, "Tunjukkan padaku di mana pasar." Dan dari nol, ia kembali sukses. Lalu hartanya dipakai untuk jihad, membiayai pasukan, menolong fakir miskin. Meski kaya raya, ia wafat dalam keadaan sederhana, karena seluruh hartanya sudah banyak disedekahkan di jalan Allah. Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak karena hartanya yang begitu banyak dipertanggungjawabkan. Berikutnya, ke-8, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panglima besar dalam sejarah Islam. Dialah pemimpin dalam perang Qadisiyah melawan Persia. Dengan strateginya Persia runtuh, Islam berjaya. Ia juga dikenal dengan doa yang mustajab. Suatu ketika, orang yang mencelanya tiba-tiba tertimpa bala setelah ia berdoa. Rasulullah pernah berkata, "Lemparkan panahmu wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Namun, meski berjaya di medan perang, Sa'ad hidup sederhana dan tidak gila kekuasaan. Lalu yang ke-9, Sa'id bin Zaid,
adalah menantu Umar bin Khattab, sekaligus putra dari Zaid bin Amr, seorang Hanif yang menolak menyembah berhala, bahkan sebelum Islam. Ia ikut berjuang di banyak peperangan, termasuk Yarmouk. Kelebihannya adalah kezuhudan dan keteguhan iman. Pernah ada seorang wanita yang memfitnahnya, dan Said berdoa agar Allah menampakkan kebenaran. Tak lama kemudian, wanita itu meninggal tertimpa tanah di ladang. Said wafat dengan tenang, jauh dari gemerlap dunia, namun namanya abadi dalam daftar surga. Terakhir yang ke-10, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Beliau menyebutnya sebagai Aminul Ummah, penjaga amanah umat. Abu Ubaidah memimpin pasukan dalam perang melawan Romawi di Syam, dan selalu menang dengan strategi cerdasnya. Kesederhanaannya luar biasa. Umar bin Khattab pernah menemuinya, dan hanya mendapati rumah kosong dengan satu tikar dan kendi air. Meski seorang panglima besar, Abu Ubaidah meninggal karena wabah saun di Syam, bukan di medan perang. Namun syahidnya tetap mulia. Inilah 10 sahabat yang dijamin surga. Tapi, jangan salah paham, mereka tidak pernah merasa aman meski sudah dijanjikan surga. Justru jaminan itu membuat mereka lebih takut kepada Allah, lebih zuhud, lebih taat. Mereka tahu, surga bukan sekadar janji, tapi amanah yang harus dijaga sampai hembusan napas terakhir. Sahabat-sahabat mulia ini memberi pesan, surga tidak diraih dengan kata-kata, tapi dengan iman, amal, dan pengorbanan. Kita memang tidak pernah disebut dalam hadis sebagai ahli surga. Namun, pintu itu tetap terbuka. Jika kita mau menapaki jalan yang sama, ikhlas seperti Abu Bakar, adil seperti Umar, dermawan seperti Utsman, berani seperti Ali, dan setia seperti 6 sahabat lainnya. Semoga kita bisa meneladani mereka, meski hanya setitik dari lautan amal mereka. Jika kisah ini menginspirasi, dukung terus channel Azumai dengan cara subscribe, like, dan bagikan, agar semakin banyak kisah Islam yang menghidupkan hati, dan semoga langkah kita bersama menuju surga Allah.